Halo, YouTube. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik lagi sama gua tentunya di channel Nana Supriyatna. Dan apa kabar semuanya sahabat YouTube dimanapun kalian berada. Oke teman-teman, pada kesempatan video kali ini gua mau kasih lagi pembahasan tentang seputar pekerjaan yang ada di Alfamart. Nah, setelah video kemarin cara mengenali kepribadian pada saat interview, di sini gua ngasih tahu bagaimana sih caranya kalian mengenali kepribadian kalian itu pada saat nanti kalian akan melaksanakan yang namanya interview. Jadi pada video kali ini banyak juga yang bertanya kepada saya, "Bang, tolong dong bikinin bagaimana caranya ketika kita sudah lolos di tahap tanda tangan kontrak atau sudah mendapatkan toko yang akan kita tepati atau tempat kerjanya kita di toko Alfamart, itu pada saat kita pertama kali kerja itu ngapain sih, Bang?" Nah, jadi di sini mau gua kasih tahu untuk kalian semua atau mau gua kasih tahu bagaimana sih agar kalian bisa bekerja di toko Alfamart pada saat kalian baru memasuki di toko Alfamart atau baru pertama kali kerja di toko Alfamart hari itu dan pertama kali juga kalian kerja. Nah, mungkin juga kalian bingung, "Bang, apa ya yang akan gue lakuin? Bang, apa ya yang akan gue kerjakan?" Nah, jadi akan saya kasih tahu buat kalian semua bagaimana dan prosesnya secara apa kalian pertama kali kalian masuk di toko Alfamart. Nah, jadi banyak yang bertanya kepada saya, "Bang, tolong bikin, Bang, tolong bikin." Nah, insya Allah pada konten kali ini saya mau kasih pembahasan tentang hari pertama kerja di toko Alfamart dan apa aja yang harus kalian kerjakan pada saat kalian sudah kerja di toko Alfamart. Oke teman-teman, yang pertama berkenalan dengan karyawan yang ada di toko. Jadi yang pertama di sini kenapa saya bilang perkenalan atau kenalan diri kalian kepada karyawan yang ada di toko. Mungkin pada saat nanti kalian sudah kerja atau kalian sudah masuk di toko kalian nanti, kalian mungkin akan diperkenalkan oleh kepala toko ataupun acos kalian ke acos yang lain, ke kasir yang lain, ke pramu yang lain. Nah, sebelum kalian dikenalkan sama pejabat toko yang lain, sama kasir yang lain, sama pramu yang lain, alangkah baiknya kalian yang langsung berkenalan dengan mereka. Gunanya apa? Gunanya untuk mempererat tali persaudaraan atau juga bisa disebut pendekatan kalian selama nanti kalian sudah bekerja di toko yang akan kalian kerjakan ini. Kenapa sih Bang kok harus berkenalan? Kalau kalian tidak berkenalan, nanti kalian akan timbulnya kurang sopan atau kurang di mana kalian tidak bisa memahami apa yang akan nanti kalian kerjakan. Kalau kalian orangnya pendiam, mungkin juga pejabat toko yang lain atau kasir yang lain atau pramu yang lain pun tidak akan menghiraukan kalian ketika kalian bertanya. Nah, yang pertama itu adalah berkenalan dengan karyawan yang ada di toko. Itu poin yang pertama. Yang kedua, berkeliling area sales yang ada di toko. Nah, teman-teman, pramu ataupun kasir, kenapa poin kedua ini saya bilang berkeliling di area sales toko? Gunanya untuk apa sih Bang? Gunanya kalian memanipulasi atau melisir lorong-lorong toko kiri kanan itu dilihat. Gunanya untuk apa? Gunanya agar kalian tahu peletakan barang itu ditaruh di mana dan di rak berapa. Itulah kenapa saya bilang kalian suruh berkeliling di area sales. Contoh, misalkan kalian belum tahu pendispaian yang namanya ciki-ciki, misalkan kayak Citato, Taro, Doritos, dan lain sebagainya kalian tidak tahu. Nah, hari pertama kalian kerja adalah perkenalan, lalu kalian keliling area sales yang ada di toko. Yang pertama kalian kelilingi dulu lorong 1, dilihat kiri kanannya, lihat kiri-kirinya juga. Oh, ternyata ini yang sebelah kanan di lorong pertama itu ada chiller.
Terus pintu chiller kalian buka. Oh, ternyata nanti kalau misalkan datang barang, kalian bisa display di tempat yang sudah sama dengan apa produk yang sudah ditempatkan di rak tersebut. Nah, itu kenapa saya bilang kalian suruh keliling di area sales, agar nanti kalian juga paham, agar nanti kalian juga tahu nanti apa yang akan kalian display. Oke, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah bertanya kepada karyawan toko. Nah, kenapa saya bilang bertanya kepada karyawan toko? Karena takutnya ada customer yang datang ke toko menanyakan produk tersebut dan kalian yang baru pertama kali kerja di toko Alfamart belum tahu tokonya itu seperti apa, pendisplayan barangnya itu di mana. Seenggaknya kalian bertanya kepada kepala toko yang ada di toko ataupun pejabat yang ada di toko, pramu ataupun kasir senior, agar kenapa? Takutnya konsumen yang datang ke toko ini buru-buru menanyakan produk tersebut agar nanti bisa dibeli langsung keluar lagi. Takutnya untuk mencegah hal-hal komplain dari konsumen. Itu kenapa kalian harus aktif dalam bertanya, kenapa kalian harus aktif dalam manipulasi yang namanya pembicaraan tadi, karena nanti kalian akan paham situasi toko yang akan kalian tepati nanti pada saat nanti kalian sudah kerja di toko Alfamart. Jangan bertanya, jangan mau bertanya, jangan malu bertanya. Mohon maaf teman-teman, maksudnya jangan malu bertanya, karena kalau kalian tidak bertanya nanti kalian akan salah ataupun kalian tidak tahu. Lama-lama nanti konsumennya kesal, akhirnya mungkin kalian ditegur juga oleh pejabat toko lainnya ataupun kepala toko lainnya, kasir dan pramu senior. Oke, tadi poin ketiga adalah bertanya kepada karyawan yang ada di toko. Sekarang poin keempat, yakni bersikap aktif di toko. Kenapa nomor 4 ini poinnya bersikap aktif di toko? Ketika kalian aktif dalam pertanyaan, terus dalam apa yang harus kalian kerjakan, itu nanti kalian sudah paham apa sih yang sudah diajarkan oleh training pada saat kalian training. Nah, bersikap aktif di toko di sini ketika kalian belum mendapatkan apa yang akan kalian kerjakan. Kenapa tadi saya bilang di poin kedua ini suruh keliling area sales? Agar kalian tahu bagaimana sih cara mendisplay barang, cara menaruh barang yang harus ditaruh di rak tersebut. Jadi agar kalian tahu. Nah, bersikap aktif di sini ketika nanti kalian sudah kerja, ketika ada pekerjaan lain seperti kayak kalian bantu ngasirin, bantu display barang, bantu placing out, dan lain sebagainya. Itu juga akan jadi penilaian oleh kepala toko, penilaian oleh pejabat toko lainnya, bahwasannya kalian ini adalah orang yang aktif, orang yang tidak diem aja ketika kalian tidak ada kerjaan. Misalkan tanya ke kasir atau tanya ke kasir senior, "Kak, aku boleh bantuin kakak ngasirin kak?" Misalkan pegangin plastik ataupun ngambilin barang dan lain sebagainya. Karena memang mungkin di hari pertama ini kalian akan dikenalkan aja sistem kerjanya kalian itu seperti apa. Ada juga yang hari pertama langsung suruh ngasirin. Ada, setiap toko itu beda-beda sistem kerjanya, bagaimana cara pendidikan atau cara ngasih sistem kerjanya dari pejabat toko dan kepala toko. Oke, poin yang kelima ataupun poin yang terakhir adalah jangan segan-segan bertanya dengan anak toko. Nah, kenapa sih jangan segan-segan bertanya kepada anak toko? Nah, sama dengan poin bertanya kepada karyawan tadi. Nah, jangan segan-segan bertanya kepada karyawan toko di sini ketika kalian tidak paham, ketika kalian tidak tahu bagaimana caranya ngasirin yang benar, bagaimana caranya menawarkan produk yang benar. Ketika kalian malu bertanya, ketika kalian diam saja, mungkin kalian akan mendapatkan yang namanya kesalahan. Nah, kenapa jangan segan-segan bertanya? Agar kalian juga bisa paham, agar kalian juga bisa tahu
bagaimana sih Kak cara ngasihin yang benar? Bagaimana sih Kak ketika ada orang pembayaran PLN? Kak, ini orang ada bayar Shopee, aku nggak tahu, ajarin dong. Nah, disitulah kalian mulai aktif bertanya. Disitulah kalian mulai aktif membuka poin yang harus kalian kerjakan. Selama kalian di training itu, harusnya kalian sudah hafal apa sih poin-poin kerjanya kasir, apa sih poin-poin kerjanya pramu. Nah, di toko tinggal dimatangin aja nih apa yang belum kira-kiranya kalian paham. Oke teman-teman, mungkin itulah sedikit gambaran dari saya 5 poin hari pertama kerja kalian nanti pada saat sudah tanda tangan kontrak, lalu kalian kerja di toko Alfamart. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Mudah-mudahan juga kalian bisa kerja di toko Alfamart nyaman, terus juga tidak ada masalah dan lain sebagainya, dan juga bisa mendapatkan jenjang karir yang lebih baik lagi. Oke teman-teman, terima kasih atas partisipasi dan dukungannya, juga supportnya. Alhamdulillah pada kesempatan video kali ini saya juga sudah bisa membahas tentang 5 poin hari pertama kerja di toko Alfamart. Terus dukung channel ini teman-teman, dan jangan lupa di subscribe, komen, dan like sebanyak-banyaknya. Bantu channel ini mendapatkan 10.000 subscriber di tahun 2021 ini. Insya Allah jika sudah mendapatkan 10.000 subscriber, saya akan mengadakan giveaway dari mulai kaos, pulsa, dan ada deh mungkin nanti ada spesial 10k atau 10 subscriber. Nanti saya akan coba giveaway kan apa yang sudah saya dapatkan di YouTube ini, juga buat kalian semua yang sudah support saya dari 0 sampai sekarang. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Jangan lupa di komen, di like, dan subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih, sampai ketemu di next video selanjutnya. Saya Nana Supriyatna undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun. Terima kasih.